Agak lama-lama sedikit ya, tapi semua terserah pada tuan-tuan semua. Kalau udah kosong masjidnya entah apa lagi. Jadi terima kasih kepada semuanya yang hadir semua. Karena cantiknya masjid, bukan karena lapangnya, tetapi karena kita ingin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tadi ketua juga berbicara tentang hajat kita untuk memperlapang. Ini sebenarnya bukan beban tapi peluang. Kalau diumumkan di zaman sahabat dulu, Masya Allah sudah selesai, cuman kita masih pikir-pikir ya. Masih pikir-pikir. Yang lebih lama pikirnya yang tidak ada duitnya, atau agak lama pikirnya. Tapi setidaknya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Masya Allah. Bersama insya Allah kita bisa. Saya satu semen, ini satu truk sirtu kan, ini satu unit AC. Ada yang terakhir, semuanya saya tanggung. Masya Allah. Tapi jangan sampai datang orang tuh, terlambat kita. Kalau dia tanggung semua, habis bagian kita. Tapi setidaknya, walaupun demikian, kita punya andil untuk mengisi setapak demi setapak masjid ini. Dan dia akan jadi saksi di akhirat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kira-kira apa judul kita ya? Tema besarnya membaca kitab akidah, tapi Ustaz tidak bawa kitab. Kenapa? Saya tidak bawa kitab. Terus berubah judulnya? Tidak, saya tidak mau. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Allah menurunkan Al-Quranul Karim dan dinamakannya dengan Allah menyebut yang diturunkannya yang dinamakan dengan Al-Kitab. Coba di awal-awal surat lagi sudah disebut, surat Al-Baqarah, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sebelum kita bahas tentang ciri orang bertakwa di ayat setelahnya, Al-Quran itu turun tertulis atau dibacakan, tapi Allah sebut Al-Kitab. Apa makna Al-Kitab? Kataba yaktubu kitabatan wa kitaban. Apa maknanya? Menulis. Sekarang tidak diturunkan secara tertulis. Tidak pernah nuzul Quran, tidak pernah peringatan nuzul Quran. Kok pada nengok semua sih? Waktu kocik-kocik dulu tidak ada. Tuh, cuma nampak ya. Waktu kita kecil-kecil dulu ada peringatan nuzul Quran. Sekarang kok enggak? Kenapa enggak? Sudah mulai menyimpang kaji, Pak. Apa? Tanpa Al-Quran tidak ada syariat. Justru dengan turun Al-Quran ada syariat. Oh, peringatannya. Bapak tahu dari mana sih? Siapa yang bilang? Saya tidak ada. Jangan nuduh saya, woi.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Al-Quran diturunkan, dalam Al-Quran disebut di dua tanggal. Tanggal pertama 17 Ramadan, yaitu Yaumal Taqal Jam'an, ketika bertemunya dua kelompok besar. Siapa dua kelompok itu? Pasukan kufar musyrikin dan pasukan al-mu'minin, orang-orang beriman di bawah pimpinan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Sedangkan orang-orang kafir di bawah pimpinan Abu Jahal. Nah, kan di situ kuburnya. Sah? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini terjadi pada bulan Ramadan, yaitu tanggal 17, yaitu di perang Badar. Kemudian di ayat lain atau surat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, atau inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turun Al-Quran di malam penuh berkah, atau di malam Lailatul Qadr. Sampai turun satu surat namanya surat Al-Qadr. Nah, yang mana harus diperingati nih? Yang 17 kah atau 27? Atau yang pertama, mana yang benar di antara kedua tanggal itu? Ragu tuan-tuan, bilang dua-duanya benar, mumtaz. Antum sarapan pakai apa, Ustaz? Hah? Belum sarapan? Berapa biasanya sarapan? Hah? Berapa? 10, siap. Siap laksanakan. Untung tak banyak minta. 10.000 sudah pakai teh belum? Tehnya berapa? 5.000. 15. Tolong ya, Syekh. Ada tambahan? Tadi dengan ibu? Dengan ibu tadi? Datangnya sama uminya, bukan? Oh, dua, masya Allah. Nih. Nah, beruntung antum dapat tanya. Ya, alhamdulillah. Ada anaknya? Berapa orang? 5. Masya Allah. Ya, terpaksa kan? Betul, mana yang betul ini? Ada yang bilang ada enggak? Enggak. Baik, alhamdulillah. Selamat. Kaum muslim, terima kasih. Yang tersinggung enggak? Jangan tersinggung sih. Tersinggung tuh. Nah, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang tanggal 27 Ramadan atau Lailatul Qadr itu adalah turunnya Al-Quran minal lauhil mahfuz ila Baitul Izzah, di langit pertama. Itu turunnya sekaligus, maktub, tertulis. Makanya dinamakan Al-Kitab. Karena Al-Kitab maknanya Al-Maktub, bukan susunan kertas lalu dijahit lalu isinya nggak ada, itu nggak kitab namanya. Kalau kosong aja kertas dinamakan kitab? Enggak kan? Ambil satu rim harus dijahit kosong, kitab? Enggak. Makanya Al-Kitab maknanya Al-Maktub, sesuatu yang ditulis. Makanya turun dari Lauhul Mahfuz, sudah tertulis, kemudian disimpan di Baitul Izzah, di langit pertama. Kemudian dari situ atas perintah Allah kepada malaikat Jibril dibawa turun ke
ke langit dunia. Ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dinamakan Al-Kitab. Zalikal kitab. Kitabun anzalnahu mubarakan. Kitabun anzalnahu ilaika litubayyana lin-nas litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur ila siratal azizil amin. Nah, dan seterusnya. Maka dinamakan Al-Kitab. Berarti ada tanggal 2 tanggal turunnya. Terus yang mana harus diperingati? Atau balik lagi ke beliau pertanyaannya, yang mana yang harus kita peringati? Ustaz jangan dibahas, bikin perselisihan pendapat. Terus bahas ya? Dibahas juga? Hah? Nggak usah. Nanti tentu berselisih paham. Sah? Ya. Maksudnya masalah baru itu selalu bikin perselisihan. Termasuk masjid baru. Iya, termasuk masjid baru mesti bikin perselisihan. Kalau sibuk tidak usah bikin. Tidak usah bikin masjid baru. Hah? Gimana Pak? Pada tersenyum. Tidak usah bikin masjid baru atau tidak usah bikin kegiatan baru dalam agama. Berarti tidak perlu bikin ritual baru dalam agama. Kalau bikin masjid, kenapa ritual baru nggak boleh, masjid baru boleh? Nampaknya belum sampai kaji. Kenapa bikin masjid baru boleh, bikin ritual baru dalam agama nggak boleh? Hah? Kalau masjid? Hah? Masjid dah sempurna, ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pahalanya besar. Hah? Sana aja kita sholat. Oh, tidak cukup biaya. Nah, dimanapun sholat boleh. Tanah pun boleh tempat sholat. Sholat jemaah tidak wajib di masjid. Gimana? Habis jawabannya. Habis amunisinya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Bikin yang baru dalam agama dilarang. Siapa yang larang? Allah yang larang. Bukan Nabi. Kalau Nabi nanti Allah yang larang. Kemudian diikuti oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi dilarang. Lau taqawwala alaina ba'dan aqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Nabi itu kalau sempat dia mengada-ngada sesuatu dalam agama ini, pasti kami ambil dengan tangan kanan kami siksa dia, kemudian akan kami putuskan turat lehernya. Bayangkan, berarti Nabi boleh mengada-ngada? Serius ini? Nabi boleh tidak mengada-ngada? Masya Allah. Wa ma kuntu bid'an minar rusul. Saya bukan mengada-ngada sesuatu yang tidak diadakan oleh para rasul, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Wa ma kuntu alamul ghaib, dan saya tidak tahu yang gaib. Makanya mengada-ngada dalam agama dilarang. Terus bangun masjid baru dilarang apa disuruh? Seriuslah. Tahu dari mana? Hah? Pak, sambung Pak. Assalamualaikum. Bapak lagi marah sama saya. Jangan tuh. Kaum muslimin dan muslimat. Kalau beliau mengatakan kebutuhan kita pada masjid, ya betul. Nanti kalau di itu Bapak bilang nanti jawab sama orang kebutuhan kita pada acara tambahan. Pak, kebutuhan kita pada acara tambahan masih bisa jawab orang.
Kalau dalilnya kebutuhan, kita semua punya kebutuhan. Dan kebutuhan itu bukan dalil. Bukan dalil yang membolehkan berbuat sesuatu dalam agama. Nah, gimana? Kan orang butuh juga kan bikin acara ini dan itu dalam agama, butuh enggak? Orang untuk healing, menenangkan jiwa, butuh enggak? Jawablah iya atau tidak. Kalau iya saya jawab juga, ya tidak, butuh enggak? Alhamdulillah, selesai. Gitu aja kok payah sih. Tonton enggak biasa ya. Interaktif enggak boleh ya. Ini subuhnya rentang ngantuk, Kalau saya enggak arahkan ke tuan-tuan, saya ngantuk juga. Kalau saya ngantuk, tuan-tuan lebih dulu pergi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, sedangkan masjid, seluruh dalil menyuruh kita membuat dan membangunnya. Ada yang tahu dalilnya? Satu aja. Subhanallah. Sebanyak itu. Oh, hadis, tidak apa-apa, boleh hadis. Kalau orang masjid kan dapat nanti rumah di surga. Apa kata Nabi? Orang yang baru masjid di dunia ini, Oh. baru sangkar burung nanti dia akan dapat rumah surga. Itu kata bapak, kata Nabi. Mama. Dulu Imam Ahmad, orang baca hadis, salah barisnya, kata Imam Ahmad, wallahi maqala Nabi SAW. Dah, Nabi pernah bicara gitu. Nabi kan tak bahasa Indonesia kan? Iya betul. Nabi katakan, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid lillah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Allah bangunkan baginya istana di surga. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bangun masjid berarti disuruh tanpa batas. Selama masih ada orang sholat, Masya Allah, masjid harus didirikan. Selama orang masih boleh atau harus mengaji agama, masjid harus ada. Karena perintahnya berlaku secara mutlak dan bersifat umum tanpa batas. Batasnya hanya lillah. Karena Allah. Bukan diraran, bukan untuk mendatangkan mudarat bagi orang-orang beriman. Jelas? Atau bukan untuk kufran, menerapkan kekufuran di dalamnya. Atau tafriqan, memecah belah bainal mu'minin, orang-orang beriman. Wa irsadan liman haraballahu rasulah, dan bukan pula untuk jadi sarang bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Makanya Masjid Dirar itu dulu dibangun oleh kaum munafiqin. Siapa kaum munafiqin? Di Madinah pimpinannya Abdullah. Nama Abdullah ya. Jadi jangan terpengaruh oleh nama. Tahu tak tuan-tuan? Banyak yang menghadang dakwah Nabi, namanya Abdullah bin Ubay. Ada juga nama Yahudi namanya Abdullah ibn Salam. Awal-awalnya Abdullah ibn Khatal, juga musuh bebuyutan dakwah Islam. Berarti orang jahiliyah kenal Allah, kenal dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat,
Jangan sembarang mengatakan masjid itu dirar kalau tidak melengkapi syarat. Karena dirar itu bukan hanya masjid baru, masjid lama pun bisa jadi dirar kalau melihat ciri-ciri. Orang yang menghidupkan di dalamnya hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul dan memaksa orang melakukan itu, jangan-jangan itu masuk ke kategori masjid dirar. Tapi orang membangun masjid baru untuk menghidupkan zikrullah di buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismu yusabbihu fihi yusabbihu fihi bil wudu wal asal rijalun la tulhim tijaratun wa labiyun an zikrillah. Di rumah-rumah yang Allah izinkan dibangun karena di dalamnya hidup zikrullah, menghidupkan syariat Allah halal haram. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat orang-orang yuhibbuna ayyatatahharu, atau la tulhihim, yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya waktu itu, dulu Nabi ketika di awal dakwah dilarang ngaji di Masjidil Haram. Sahih? Masih ingat? Nabi di awal dakwah dibolehkan tak mengaji di Masjidil Haram? Tolonglah jawab. Jangan saya semua yang jawab, tolong jawab boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Banyak patung di dalam Ka'bahnya, di masjid tidak. Masalahnya kenapa tidak boleh? Ini kalau tidak mau, betul jawaban Bapak. Nabi tidak mau karena banyak patung dalamnya. Tapi pertanyaannya, Nabi pernah tidak sholat menghadap Ka'bah? Sholat tidak ke dekat Ka'bah? Salah. Karena terpaksa tidak ada tempat lain sholat, kiblat memang itu. Sejak zaman Nabi Nuh lagi alaihissalam. Jadi bukan karena ada berhala, tidak. Tidak boleh, kan tidak boleh berarti ada larangan. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Pak Haji semua. Serius, yang melarang itu semua Pak Haji. Haji siapa? Ada Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal. Salah, saya kalau salah tolong diperbaiki. Saya siap salah. Apa syaratnya supaya dapat gelar haji? Naik haji kan? Pak, syarat jadi dapat gelar haji naik haji. Kalau PKP haji itu haji lah kolon. Ini bukan peci haji, ini mohon maaf, ini bukan peci haji, ini peci orang Arab. Cuman tandanya dulu kita pergi haji bisa beli peci orang Arab, maka disebut peci haji. Jadi makanya janganlah orang pakai peci nasional. Ini masalah. Ini bukan peci haji, peci orang Arab. Paham tak? Jubah ini jubah orang Arab. Karena saya lama di Arab jadi senang pula. Oke, jubah. Pasalnya apa? Menurut saya ya, ini boleh juga salah. Menurut saya jubah itu lebih elegan. Serius ini. Di masjid boleh tampil, di kantor pun ndak minder. Yang kedua, kalau ada kawa berlebih, sakunya besar. Saku celana kan sempit kan? Dari sisi kesehatan, taruh dompet di belakang bisa urat kejepit. Nah, tapi kalau di samping ini insya Allah aman. Mana yang lebih sering dicopet? Yang di belakang atau yang di samping? Kenapa? Yang di belakang tuh banyak duitnya, yang di samping jarang. Masyaallah. Jadi ini bukan jubah. Cuman Nabi SAW suka pakai gamis. Jadi itu alasan kedua atau alasan pertama sebenarnya. Jadi itu hanya tambahan. Masyaallah. Jadi Pak Haji juga larang. Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab, haji lainnya.
Tahu tak tuan-tuan apa masalahnya dilarang dia ngaji? Sahih, beda kaji. Bukan karena kaji Nabi itu berbahaya, bukan karena kaji Nabi itu tidak benar, tapi mereka sudah tidak biasa dengan kaji itu, tidak pernah dengar kaji itu. Padahal kalimat yang Nabi inginkan hanya la ilaha illallah. Tidak payah prosesinya beda. Kalau kita masuk agama-agama dan keyakinan lain, Masya Allah, macam-macam acara yang dibuat kan sah. Apalagi kalau agama anisme itu macam-macam dipanggang pula kan, dan sebagian kita. Islam kan cuma dengan pakaian rapi, bahkan mandi dulu kalau boleh kan, sunat kan, sah. Habis itu dibawa ke tempat yang sebersih-bersihnya, di secuci-sucinya di masjid. Kalaupun tidak bisa di mana pun sah. Tidak perlu ada prosesi-proses lain. Ustaz, harus ada tanda surat ini itu tambahan, itu kita yang buat. Sah? Sama juga kalau menikah harus izin istri pertama, kan kita juga nambah. Semua yang kita tambah bikin susah, sah? Tambah dengan pertambahan pajak juga. Bikin susah juga. Sah? Mana lebih susah? Tambah pajak atau tambah zakat? Tambah istri. Saya tidak bilang itu tadi kan, antara pajak dan zakat yang bilang. Mana tuan-tuan lebih senang? Tambah nilai zakat atau tambah nilai pajak? Pasti sepakat pajak. Oh, zakat. Kenapa? Bukan. Dibilang syariat nanti rasis gitu. Kenapa pajak? Kenapa kita lebih suka zakat ditambah daripada pajak? Pajak lebih kecil, zakat lebih kecil. Sebab kalau zakat awak ni tak ada yang bayar dah. Makanya rakyat suka zakat daripada pajak. Kalau pajak semuanya bayar. Masa disembunyikan? Serius? Kalau sempat zakat dinaikkan, kita-kita ini tidak ada yang protes. Kenapa? Kan tidak ada yang wajib zakat di sini. Yang ada adalah wajib pajak. Semakin kecil semakin membebani. Nah, makanya zakat itu pas karena diwajibkan pada yang mampu. Kalau zakat pajak, makan di rumah makan, padahal dia dikasih orang, sah misalnya, kena pajak juga sah. Kan ada kadang pengemis-pengemis di jalan, nah sekali-kali karena banyak pendapatan hari itu, makan di rumah makan bermerek kan, sekali-sekali, atau jangan tiap hari. Kena pajak tak? Pajak. Orang miskin kena juga. Nah, tapi kalau kita zakat yang kaya, yang kena zakat. Makanya orang rakyat senang kalau pajak dibebaskan, zakat dinaikkan. Senang tak? Pasti senang. Apalagi kita masuk mustahiknya. Masuk mustahik. Wabillahi itu. Makanya sebenarnya kalau pemerintah itu nak menenangkan masyarakat, berdayakan zakat dan seterusnya. Ada infak, ada hibah, ada zakat, ada wakaf. Sebenarnya kalau mau tuan-tuan ini belajar ke negeri yang hidup wakafnya, wakaf itu sudah bisa menghidupi banyak masyarakat. Paham tak? Tak paham juga ya. Bikin hotel besar seperti di Makkah. Sah? Coba lihat, ada Anjum. Nah, ada hotel yang diwakafkan oleh orang asli Indonesia, Aceh. Sah? Jemaah haji Indonesia dari Aceh setiap tahun dapat living cost yang lebih besar dari yang diberikan oleh pemerintah kita, yang dikembalikan dari uang yang kita setor. Uang yang kita setor kadang dapat balik berapa? Tak pernah haji nampak 1.500 rial ya. Nah, mereka kadang-kadang dapat dari wakaf. Itu bukan zakat ini, wakaf. Dari penghasilan hotel itu.
Selirik setiap haji Aceh dapat kadang-kadang 2.500, 3.000. Dah cukup beli korma Pak. Andainya wakaf-wakaf seperti ini hidup, ini boleh juga dipikir oleh pengurusnya dia. Bangun nanti misalnya yang laku lah wakaf. Baik wakaf untuk warga jemaah yang miskin atau operasional masjid. Sah? Bikin hotel besar tidak ada masalah. Tapi wakaf. Bukankah yang di depan Masjidil Haram yang paling besar hotel apa namanya? Yang depan Masjidil Haram yang paling godang tuh. Masa Anjum? Zam-Zam Towers. Siapa punya? Siapa punya? Tidak tahu yang punya ya. Itu wakaf atas nama Raja Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi. Siapa yang wakafkan? Anaknya Raja Abdullah. Di masa Raja Abdullah. Untuk apa? Operasional Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makanya tidak ada kata kota ipak berjalan waktu khutbah Jumat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Apa sebab? Ada sebab. Yang bayar orang-orang kaya yang nginap di situ. Sah? Kita kadang-kadang kayak orang kaya juga. Pernah juga nginap di situ karena dibayarin. Iya. Kok yang berapa? Coba yang tentu tuh. Kalau pemerintah kita bikin wakaf, masya Allah, zakat pajak tuh nggak perlu lagi. Cuman masalahnya tuan-tuan belajar ekonominya pada Ocu Adam Smith. Itu masalahnya. Tidak belajar pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar pada Allah, itu masalah kita. Terus, apa? Jangan sebut itu. Beliau sudah banyak jasa pada kita. Nah, sudah banyak gaji kita yang ditekannya. Ya, semoga Allah jaga beliau. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Dah paham tuan-tuan? Makanya kalau zakat orang miskin senang. Karena kebanyakan rakyat miskin, maka kalau zakat diberdayakan, pajak dihapus, pasti masyarakat senang. Tidak ada, kan ada demo DPR tuh, tidak ada, aman tuh. Walaupun gajinya besar, kita tidak apa masalah. Sah? Kalau tidak percaya, cobalah dulu. Ya, DPR yang pemerintah buat aturan seluruh pajak masyarakat miskin dihapus. Yang demo itu kan banyak yang yang miskin, yang pembiayanya memang orang berkepentingan, orang kaya. Tapi kalau sudah kepentingan kita diberikan, pajak dihapus, pajak motor dihapus, pajak bumi bangunan dihapus, pajak nikah dihapus. Lah susah orang nyuruh kita demo. Susah nyuruh kita demo. Tidak percaya, coba lah. Kalau tuan-tuan pemimpin tidak bisa, suruh saya sementara aja, 5 tahun jadilah. Iya, tapi tanpa kampanye, tanpa baleho, tanpa partai. Sebab kalau masih pakai partai, kaya kita, ya gaji dipotongnya, kabarnya saya tidak pernah tahu. Kemudian kebijakan ditelikungnya, kamu harus memihak kepada partai, dan banyak. Makanya stres juga kita yang lahir dari partai. Makanya banyak lompat-lompat. Dikira di sana lebih longgar, ternyata lebih ketat lagi. Nah, ini kalau kayaknya tidak bisa ya. Yang ketiga, syaratnya tidak ada lagi yang mau jadi presiden. Itu yang tidak bisa. Kalau gitu tidak usah aja, jangan mimpi. Nah, kemana-mana saya jadi gara-gara menjelaskan kitab Al-Quran. Taib, Al-Quranul Karim turun untuk menjelaskan apa? Yang paling mendominasi dalam Al-Quran itu apa? Kisahkah? Atau dalam garis miring beritakah? Atau aturan-aturan dan anjuran-anjuran?
Lihat tadi ada jadwal Abu Tahir ini ngisi di tafsir. Sudah mulai? Sudah. Terus sudah selesai kan? Tentu sering khatam Quran kan? Taib, yang paling mendominasi dari ayat-ayat Al-Quran tentang berita, tentang cerita, atau tentang aturan-aturan? Tentang kisah dan berita-berita. 2/3 lebih kisah dan berita. Makanya kata Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi dan juga sepupunya, anak pamannya, kemudian keponakan istrinya Maimunah, mengatakan Al-Quran itu sebagian besar dipahami oleh semua orang dengan mudah. Sebagian besar dipahami oleh orang dengan mudah. Artinya tidak perlu pendalaman bahasa Arab sekali. Orang Arab yang bahasa Arabnya biasa, level-level biasa, itu paham langsung. Hanya sebagian, dia bagi 4, tapi saya tidak bahas di sini. Sebagian kecil saja yang dipahami atau yang hanya dipahami oleh para fuqaha, para ahli-ahli hukum Islam. Sebagian kecil. Dan lebih sedikit lagi yang tafsirnya rahasia Allah sahaja. Tidak tahu kita rahasianya. Nah, apa maksud pertanyaan saya ini? Yang mendominasi dari ayat-ayat Al-Quran adalah berita dan cerita. Menurut tuan-tuan dan puan-puan, berita dan cerita dari Allah ada yang kosong, ada yang kosong. Artinya nak terima silakan, nak tidak diterima tidak masalah. Ada yang kosong? Hah? Ini cerita kosong nih, berita kosong ada? Nah, paham tuh? Itulah paham tuh. Kalau udah terang saya tutup aja kecil. Tapi kalau belum, saya sambung dikit lagi sampai di luar betul-betul terang dan kajian kita pun sudah terang. Kalau enggak, belum pulang. Ya, doakan hujan tambah lebat. Jadi iya berada alasan kita. Taib, ma'asyarul kiram. Karena tak satu pun berita, tak satu pun hikayat, tak satu cerita dalam Al-Quran yang cerita kosong. Semuanya berisi dan wajib diterima dan diyakini. Makanya disambung ayat tadi, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lihat apa definisi orang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala, atau tafsirnya orang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa? Di awal-awal Al-Qur'an sudah disebutkan supaya tuan-tuan tidak lupa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang yakin beriman pada segala yang gaib. Masya Allah. Beriman pada yang nampak mudah, Pak. Beriman pada yang gaib ini yang berat. Tapi kalau lulus di yang berat, yang mudah, yang ringan akan lebih mudah lagi. Makanya kalau kita belum beriman pada yang gaib, tidak mungkinlah ketika Utsman mendengar siapa yang beli bi'ru rumah, telaga rumah yang harganya tidak tanggung-tanggung 30.000. 30.000 baru 2 mangkok. Mangkok apa tadi, lontong ya? Itu kalau rupiah, Pak. Kalau 30.000 dinar, ada yang punya dirham, ada yang punya dirham. Coba cari harga perak 1 gram berapa?
Ini kan 1 dirham sama dengan 2,5 gram. Berarti 75.000 gram perak. Perak berapa segram? Bantulah saya. Hah? Harga perak. Tidak ada ya? Kita tanya ya sama ini. Harga perak. Kalau emas tahu semua ya. Harga perak hari ini. Nih. 1 gram perak harganya berapa? 66.400. Kita kali 66.000 kali 65.400 rupiah. Sebuah telaga. Tak, tolong bacakan, saya tak pandai baca yang panjang mungkin. Hah? Berapa? 4.000? 900? 1.000? 4,9 miliar. Masya Allah. Sikit apa banyak? Sikit apa banyak? Hah? Banyak ya? Untuk harga sebuah sumur, mahal apa murah? Ya Allah. Ada tuan-tuan bikin sumur 4 miliar? 4,9 miliar? Ada? Iyalah tukang sumur. Masya Allah. Utsman tidak menawar lagi. Utsman tidak menawar. Sebab dia yakin kepada yang gaib. Yang memberitakan siapa? Yang dapat berita dari yang maha mengetahui yang gaib. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia waktu itu nggak hadir waktu donasi itu, dia nggak hadir, sedang di luar kota atau sedang ada tugas. Sampai di rumah dapat berita seperti ini, baginya bukan berita gembira. Alhamdulillah, untung saya nggak ada kemarin ya, kok nggak kena BB pula. Kena pengakuan kan? Nah, dia justru mencari Nabi alaihissalam. Ya Rasulullah, itu saya bahasa masih berlaku untuk saya. Siapa yang beli bi'ru rumah baginya surga. Utsman perlu teliti lagi berapa tipenya, surga tipe berapa? Weh, perlu lagi deh nanya tipe berapa? Nggak ada tipe 21 di situ. Kalaupun ada tipe 21, tapi lapang indah, nggak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar telinga, dan tak pernah terbayang dalam imajinasi manusia. Ya Rasulullah, masih berlaku kalau saya beli itu tenaga milik Yahudi itu karena menyiksa orang. Coba bayangkan dia jual 1 ember air dengan 1 ember kurma. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Mahal sekali. Kalau kita jual, dia boleh ambil ayunya, boleh yang sekolah ada masalahnya kan, gratis ah. Ini seember, orang sedang tidak ada pula yang berair sumur di Madinah kecuali sumur. Masya Allah, jangan bilang orang sayang pada Yahudi pada orang Islam dah. Iya. Kadang-kadang cinta itu diuji Ibrahim diuji dengan dibakar diuji dengan mengasingkan anaknya yang masih bayi diuji dengan menyembelih anak yang sudah remaja. Cinta diuji. Akhirnya Utsman beli. Pertama Yahudi tak mau beli total, beli secara parsial. Beli dengan hitung hari. Utsman bukan pedagang kaleng-kaleng. Jadi oke lah, tidak masalah. Ketika nego tidak mau jual seluruhnya tidak apa-apa. Jadi belinya sehari Yahudi, sehari Utsman. Tidak apa-apa, siap kata Utsman. Jelas? Kenapa? Utsman tahu potensi masyarakat Muslim. Akhirnya dia bilang kepada kaum muslimin, hari saya misalnya Senin, Rabu, Jumat. Kalau kalian mau air, ambil air gratis pada hari itu. Yahudi Selasa, misalnya Kamis, Sabtu. Tapi berbayar. Nah, balik yang tadi lagi. Tonton suka berbayar atau dibayar? Woi, suka pajak dinaikkan atau dibebaskan? Alhamdulillah. Saya yakin demo akan berkurang. Tidak ada ya? Itu aja rahasianya. Jadi orang-orang kaya itu mengeluarkan 4 miliar baginya kayak congkel gigi aja. Orang kaya itu.
Cuman syaratnya mereka mesti beriman pada yang gaib. Kalau tidak beriman pada yang gaib, itulah makanya numpuk dia berangkas banker di rumah untuk nyimpan duit. Sahih? Zakat tadi bantah tidak. Padahal potensi zakat di Indonesia luar biasa potensinya. Tapi yang bayar ya seperti angka kewajiban zakat juga 2,5% juga. Paham tak? Misalnya potensi zakat per tahun tidak kurang lebih 27 triliun. Yang bayar hanya 1, sekian triliun. Jadi 2,5% juga. Paham tak? Kewajiban zakat 2,5%. Yang bayar juga 2,5%. Makanya pemerintah wajib itu untuk mengejar yang seperti ini. Ini kena pula zakat profesi. Yang gaji 3 juta yang tertangkap. Yang gaji 3 juta 1 jam tidak kena. Tidak salah pula Ustaz bikin perda. Yang diwajibkan adalah PNS atau ya pegawai-pegawai yang gajinya sebulan 3 juta, yang gajinya per jam 3 juta hilang. Padahal zakat profesi itu sebenarnya nggak ada, tapi yang mengadakan itu sebenarnya juga menembak yang profesional seperti itu. Pengacara, dokter, pengusaha yang gajinya per jam kadang-kadang 10 juta, setahun enggak, bukan setahun, sebulan ratusan juta, ada yang miliaran. Itu yang dikejar sebenarnya oleh yang membuat zakat profesi itu. Walaupun saya tidak setuju sampai mati, karena itu merubah-rubah sesuatu dalam agama. Tapi kalau saya dikenakan, saya bayar juga, tidak masalah. Karena aturan sah, karena aturan. Betul. Saya kira bilang ada alarm habis waktu. Baik kaum muslimin dan muslimat, balik kembali. Jadi Al-Quran disebut Al-Kitab. Nah, dan kitab Al-Quran adalah kitab akidah paling utama. Karena dia isinya didominasi oleh berita-berita, hikayat, cerita yang bukan cerita kosong, tapi adalah cerita berisi. Yang mengingkarinya, yang mengingkari yang gaib, satu saja menyimpang daripadanya, pastikan menyimpang pada yang zahir. Maka jangan heran kalau orang-orang yang suka menakwilkan berita yang ada dalam Al-Quran dan hadis, mesti pula menakwilkan dalam ritualitas amaliyah zahir. Maka kalau kita temukan orang menakwilkan hadis tentang larangan berbuat bid'ah, bisa menjadi hadis tentang suruhan berbuat bid'ah. Hadis tentang masyarakat muslim, orang-orang Islam terpecah menjadi 73 golongan, bisa menjadi hadis tentang perpecahan seluruh umat. Salafi itu ya? Jadi masuk seluruh umat. Masya Allah. Berarti sesat mereka. Membid'ahkan orang, tidak boleh. Oh, lalu kalau Nabi nyelarang bid'ah gimana? Berarti Nabi salafi juga. Kalau Nabi melarang berbuat bid'ah, berarti Nabi nyuruh bikin bid'ah atau melarang? Jawablah Pak, jangan biarkan saya bingung menunggunya. Saya minta persetujuannya. Kalau Bapak bilang dia menyuruh, tentu harus ada dalilnya. Kalau dia menyebut melarang, tentu juga ada harus hujah dan buktinya. Nabi menyuruh bikin bid'ah atau melarang? Melarang ya. Berarti Nabi salafi ya? Atau Nabi Wahabi? Beda tipis Nabi sama Wahabi. Enggak, Nabi dengan Wahabi beda tipis juga.
Beda banyak. Apa bedanya? Nabi tidak boleh ngaji di Masjidil Haram. Wahabi boleh ngaji di Masjidil Haram. Nabi tidak bangun masjid waktu itu karena tidak boleh ngaji Masjidil Haram, dia tidak ingat masjid. Saya lupa tadi. Kenapa Nabi tidak bangun saja masjid? Kan di Masjidil Haram tidak boleh ngaji kan? Pak, Nabi waktu itu boleh tidak ngaji di Masjidil Haram? Boleh apa enggak? Berarti dihentikan kajiannya, diprovokasi, dipersekusi. Umat disuruh atau masyarakat dihasut memusuhi Nabi. Betul? Betul? Pak Haji. Oleh Pak Haji. Haji tamat luar negeri. Kan di Arab, di tanah Arab dia kan, di tempat tersuci. Tempat tersuci melakukan amalan paling kotor. Apa amalan paling kotor? Buat kesyirikan. Lalu datang manusia paling suci. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terima dengan ahlan wa sahlan atau ditolak dengan provokasi? Ditolak dengan provokasi. Nabi sebenarnya tidak mau hijrah. Nabi itu tidak mau hijrah. Kan dia bilang, wallahi ya Makkah, demi Allah ya Makkah, innaki la ahabbul biladi ilayya. Sampai menangis Nabi itu, Pak. Engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kenapa tidak? Sudah terpatri dan terpitrah dalam diri, pasti suka kampung halaman. Sahih? Bapak enggak suka kampung halaman? Lahir di mana? Lahir di mana? Pekanbaru, Palembang. Masih suka nggak Palembang? Masih kan? Serius ini, Pak? Hah? Saya lahir di Bangkinang. Ya, kalau pilih tinggal di mana? Pekanbaru atau Bangkinang? Sebenarnya kalau hujan emas di Bangkinang, hujan batu di Pekanbaru, saya pindah ke Bangkinang. Cuman masalahnya di Pekanbaru, hujan emas di Bangkinang dilempari. Bapak. Jadi datang manusia paling suci, membawa ajaran paling suci, tapi dimusuhi. Akhirnya Nabi tidak punya. Dia bersabar. Berapa lama Nabi di Mekah? 13? Aman 13 tahun tuh? Tidak aman ya? Kenapa Nabi tidak bangun masjid baru? Tolong jawablah. Jangan biarkan saya bingung. Kenapa Nabi tidak bangun masjid baru? Tidak keluar izin. Tidak keluar izin, masyarakat tidak beri tanda tangan. Karena haji-haji memprovokasi. Karena mayoritas masyarakat waktu itu musyrikin. Maka jangankan bikin masjid baru, jangankan bikin masjid baru, ngaji di tempat baru saja diburu. Betul? Nabi 3 tahun berrahasia ngaji di tempat Arqam bin Abil Arqam. Diburu orang. Alhamdulillah di antara yang memburu seperti Umar radhiyallahu anhu, Allah beri hidayah. Akhirnya dia masuk Islam. Orang cerita sama dia, cerita centeng-centeng lemar katanya. Tuh adikmu sama ngondongmu dia ikut Muhammad, dia murtad dia. Memang dibilang murtad waktu itu ya, ikut Nabi bilang sabak, artinya menukar agama. Jadi mereka menganggap Pak Haji pengurus Masjidil Haram waktu itu tuh, Haji Abu Lahab, Abi Jahal, menganggap mereka adalah pewaris agama benar. Sedangkan Muhammad adalah perusak agama. Perusak agama, pengacau masyarakat, pemecah belah umat. Baca sirah lagi kita. Baca sirah Nabi lagi. Nanti kalau bisa kita belajar sirah juga. Bagaimana
yakni ungkapan-ungkapan keji dilekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena Bapak membuka, saya terpaksa buka lebar-lebar ini. Salah sendiri kenapa dibuka. Saya tidak mau sebenarnya, tapi karena sudah terserak kita kutip bersama-sama. Yang pertanyaan selanjutnya, jawab sejujurnya. Orang-orang Mekah itu asal muasal agamanya benar apa salah? Dari mana antum tahu? Karena mereka masih sholat, Pak, masih haji, masih tawaf di Ka'bah, masih sa'i Safa Marwah, masih mabit di Mina, masih melontar jumroh. Ini ajaran animisme kah atau ajaran Islam? Melontar jumroh di Mina, haji ke Baitullah, umrah, ajaran Islam atau ajaran selain Islam? Islam ya. Terus kenapa mereka yang haji, mereka yang sholat, mereka yang masih berdoa kepada Allah memusuhi Nabi alaihissalatu wassalam? Kok bisa? Jawabannya tidak payah, Pak. Kenapa kita yang sama-sama bersyahadatain, syahadat kita sama tidak? Sama tidak? Kenapa antara satu masjid saling memusuhi dengan yang lain? Nah, tolong jawab. Kenapa? Haji sama ke Baitullah, maka sama-sama haji gitu kan? Cuma travel ini kok beda caranya. Ini murah, ini mahal. Fasilitas. Amalnya kok beda. Ada yang bilang Pancasila ketika sa'i. Memang kalau tidak baca Pancasila sa'i berarti tidak Pancasilais. Inilah gaya pemahaman ikan silais. Ya. Ada tempatnya baca Pancasila, Pak. Ada baca tempatnya baca zikir tertentu. Nah, apa yang namanya ketika baca Pancasila ketika sa'i? Namanya apa itu? Dalam istilah syar'i. Apa namanya? Bid'ah. Nah, sekarang Nabi Ibrahim pernah tidak mengajar umat Islam yang dulu, yang sekarang diwarisi oleh masyarakat Mekah, yang disebut masyarakat jahiliyah, apa makna jahiliyah menurut Bapak? Makna jahiliyah, apa maknanya? Yang Bapak tahu, yang pikir-pikir, yang Bapak tahu aja. Selama ini kan udah lama kita ngaji nih. Apa makna jahiliyah? Syekh? Salah. Bapak jangan bilang bodoh. Mereka sampai negosiasi ke Persia, Pak. Sampai perdagangannya ke Romawi. Orang bodoh toh? Orang bodoh? Enggak. Tuan-tuan, walaupun orang kafir tidak boleh dizalimi. Bukan bodoh, Pak. Jahil. Apa makna jahil? Bukan usil. Itu makna lain daripadanya. Jahil maknanya dalam bahasa Arab, bukan bahasa kita. Ya, apa makna jahil? Fulan jahilun. Ternyata nggak tahu rupanya ya. Oh, ada lama ngaji. Sejak ngaji tua-tua dulu lagi. Wirid orang tua-tua di kampung kan. Nah, jahil itu lawan alim. Jadi orang cerdas belum tentu berilmu. Sahih? Tapi orang berilmu mesti cerdas. Kenapa orang cerdas belum tentu berilmu dan orang berilmu mesti cerdas? Sebab orang cerdas kalau tidak pergi ngaji tidak ada ilmunya. Sah? Tapi orang cerdas tidak ngaji, hilang cerdasnya? Enggak, dia tetap cerdas. Makanya orang-orang cerdas melahirkan pemikir-pemikir. Makanya sekolah-sekolah kita, kalau kurikulumnya pemikiran-pemikiran yang lahir adalah para
Pe pemikir. Tapi kalau kurikulumnya berisi ilmu, maka lahir ulama. Maka saya katakan ke murid-murid saya di sini, misalnya di UIN misalnya, kalian berpikir atau kalian mau berilmu? Apa bedanya? Kalau mau berilmu, dengarkan saya bawakan Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau kalian mau berpikir, saya biarkan kalian bikin makalah saja. Saya duduk sama saya, biarkan mereka diskusi, jadi saya hanya menilai diskusinya. Ilmunya mereka ambil sendiri, copy paste dari Syekh Google. Saya sudah uji alhamdulillah dari S1 sampai S. Tidak berilmu Pak, berpikir. Ilmunya hanya dari pikiran. Saya tidak tahu Pak, banyak itu murid saya tidak beradab Pak. Ya mudah-mudahan mereka beradab. Tapi intinya orang berilmu ya yang benar mesti beradab. Karena ilmu itu melahirkan adab. Kalau ada orang berilmu tidak beradab, berarti tidak mengamalkan ilmunya. Karena 2/3 ilmu itu adalah adab. Ada orang yang berilmu tidak beradab, iya, berarti ilmunya hanya ilmu ini nggak ada. Ada memang. Mohon maaf ya, banyak juga orang-orang yang masya Allah dai, tapi masya Allah enggak di kesehariannya susah untuk diikuti caranya. Sahih. Kadang-kadang salam tidak digubrisnya. Tapi kita berbaik sangka aja, mungkin sedang berpikir dia. Orang sedang pikir kan tidak bisa diampun. Nah, mungkin dia tidak. Balik yang tadi Pak. Baik ke masalah tadi. Orang jahil, bukan orang bodoh. Kenapa mereka jahil? Tidak ada ulama. Tidak ada ulama. Maka orang-orang yang tidak berilmu tampil memimpin agama. Itu tidak susah nyarinya. Mohon maaf ya, saya tidak kalau saya salah tolong dibetulkan. Selama ini yang memimpin keagamaan di negeri kita sekelas menteri, kebanyakan ulama atau pemikir? Dah bantu. Sejak Indonesia merdeka, mungkin yang satu-satunya ulama yang jadi menteri agama kita Pak H.M. Rosyidi. Selebihnya adalah yang punya wawasan keagamaan, bukan ulama. Kalau salah saya tolong betulkan. Tapi kalau jadi bankir, gubernur Bank Indonesia mesti jurusan perbankan. Yang jadi menteri koordinator keamanan mesti punya latar belakang keamanan. Jadi Kapolri mesti ada ustaz jadi Kapolri. Jawablah. Tidak ada, mesti Pak Polisi. Panglima TNI mesti Pak Tentara. Menteri Ekonomi mesti Pak Urban. Yang latar belakang ekonomi.
karena banyak yang sekian persen tuh ini paham itu. Nah, jadi akhirnya dibuatlah alasan-alasan tadi, padahal ini adalah pikiran, tidak diajarkan oleh Nabi Ibrahim, tidak diajarkan oleh Nabi Ismail, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dicari